anakku tidak menjadi tawanan mereka, akan kuratakan Madangkara dengan tanah. Rangka Malih dan Kebu Mundarang akan kucincang kepalanya, akan kutanam di bawah gerbang pasar, supaya setiap hari diinjak-injak oleh seluruh rakyatku. Dinda Kebu Mundarang, pasukan Madangkara sudah berada di gerbang Daksina. Pecah pasukan menjadi dua. Pertahankan gerbang Daksina dan Maksina. Hamba akan tetap. Jadi sebenarnya kalau kita mau menyerang Madangkara, sekaranglah waktu yang paling tepat. Aku tidak mau gegabah. Gantar, bagaimana dengan penjagaan perbatasan? Hanya perbatasan dengan Kuntala yang dijaga ketat. Ya, mereka melarang semua penduduk melintas batas, baik dari Kuntala ataupun yang mau ke Kuntala. Bodoh. Berita besar semacam itu tidak akan mungkin bisa ditutup. Seharusnya mereka mempersiapkan kekuatan untuk menahan serangan Kuntala yang bisa datang sewaktu-waktu. Mungkin Mangkubumi Rangkamali sudah memperhitungkan bahwa Pangeran Damar Kencana bisa dijadikan tameng, dijadikan sandera untuk menekan pasukan Kuntala. Sebab pangeran dan istrinya sudah menjadi tawanan mereka. Ya, cukup licik. Kalau anakku tidak menjadi tawanan mereka, akan kuratakan Madangkara dengan tanah. Rangka Malih dan Kebu Mundarang akan kucincang kepalanya, akan kutanam di bawah gerbang pasar, supaya setiap hari diinjak-injak oleh seluruh rakyatku. Harus ada cara, Gemayun. Harus ada tindakan. Mereka telah mencoreng aib ke muka kita. Mereka telah menghina kebesaran Kuntala dengan cara licik dan menjijikkan. Gemayun, bebaskan anakku dari penjara. Kemudian Madangkara. Ampun Gusti Prabu. Mungkin penyusupan tentara kita baru bisa bertindak. Dan penyusupan itu lewat Pajajaran atau melalui jalan hutan menuju Jampang Kolot. Sebab... Jangan diteruskan. Aku tidak mau dengar semua itu. Gemayun, yang aku mau segera bebaskan anakku dari penjara itu. Hamba akan siapkan seluruh telik sandi Kuntala, Gusti. Sekarang juga, hamba mohon diri. Di dalam sunyi penjara batu itu, terkurung bukan hanya tubuh seorang pangeran, tapi juga harga diri dan sejarah yang belum selesai ditulis. Pangeran Damar Kencana menatap masa lalu dengan mata yang berat oleh sesal. Sementara sang permaisuri menjadi cahaya kecil di antara kegelapan yang menyesakan. Ia tahu, pengkhianatan tak selalu datang dengan pedang terhunus. Kadang ia datang dalam senyum ramah dan kata manis yang beracun. Mangkubumi dan para bangsawan rakus itu telah menanam benih kehancuran. Dan Damar Kencana, dalam kebajikan dan kelembutannya, memilih menahan tangan daripada menumpahkan darah yang salah.
Namun sejarah Aku tak bisa menunggu merasakan orang yang gelagat ragu. pembelotan. Kebaikan yang tak dibarengi Dalam setiap ketegasan, kata-katanya. kini harus membayar mahal dengan penderitaan rakyat. Dan aku di juga sela bisa jeruji merasakan besi, tatapan Mangku sang Bumi. pangeran berjanji dalam diam, bila Seakan-akan Dewata dia ingin memberi menelanku. kesempatan sekali lagi, maka setiap bumi kali bertemu. Madangkara akan bergetar oleh kebangkitannya. Karena di balik kekalahan seorang yang tulus, Sebenarnya pada saat sering itu, tersembunyi awal dari aku legenda harus yang segera abadi. menindak mereka. Sebenarnya, aku bisa merasakan gelagat pembelotan dalam setiap kata-katanya. Dan aku juga bisa merasakan tatapan Mangku Bumi. Seakan-akan dia ingin menelanku pada setiap kali pertemuan. Sebenarnya pada saat itu, aku harus segera menindak mereka. Tapi sayangnya, aku selalu mengikuti kata untuk tidak berbuat menang-menang. Ya, akhirnya terjadi keterlambatan yang menyusahkan semua orang. Kanda tidak usah menyesali nasib. Dan janganlah terlalu menyalahkan diri sendiri. Kanda telah berbuat yang terbaik. Tapi Dewata sedang memainkan sejarah. Aku tidak membayangkan bagaimana menderita rakyat. Bawah kekuasaan manusia-manusia serakah. Semacam rangka mal, Kebo Mundarang. Sedang masih dalam kekuasaanku. Mereka sudah berani memeras rakyat. Memaksakan mereka satu tangan. Untuk apa? Untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Percayalah Kanda. Kanda sudah berbuat yang sebaik-baiknya. Dinda tidak usah menenteramkan hati Kanda dengan cara menipu perasaan sendiri. Mari, jujur pada diri kita. Sebenarnya, aku belum siap untuk menjadi raja muda. Aku tahu, aku masih mentah. Tapi Ayahanda Prabu memaksakan kehendaknya. Bahkan, mengatasi bawahanku pun, aku tidak mampu. Ini yang membuat Paman Mangku Bumi Rangka Malih merasa mampu. Hingga akhirnya menggugah keinginannya untuk merebut kekuasaan. Saya kira tidak akan lama, Kanda. Ayahanda tidak akan tinggal diam. Beliau akan mengirim tentaranya untuk membebaskan kita. Tinja akan kembali alir. Rasanya baru kemarin, darah orang-orang Madangkara belum kering. Ketika negerinya kami serang. Dan kini, darah sesama Kuntala akan menggenangi tanah Madangkara. Hanya karena kebodohanku. Dan keserakahan segelintir manusia. Kakang tiba seperti bayang-bayang yang ditunggu tepat, dingin, dan penuh perhitungan. Di bawah rembulan yang bersaksi, pasukan kita menyesuaikan napas,
Bait-bait Kalau saja rencana semua disusun perbatasan serapi dijaga anyaman ketat oleh senja. orang-orang Kuntala. Mereka memutar karena perbatasan Jadi dijaga terpaksa kami ketat memutar. sebuah hambatan kecil yang justru menguji Di mana Kakang ketangguhan dan kecerdikan kita. Semua sedang kumpul Katkan di bilik kain rapat. merah ini di kepala, Ajukan Anda kata ke Mas komando sebuah tanda, Mari. bukan hanya untuk membedakan, tapi untuk menyalakan keberanian. Kain merah itu nanti akan berkibar di antara abu dan api, Untuk membedakan menjadi pasukan mercu kita tempat dengan kita pasukan menambatkan Kuntala. tekad. Kita bukan Ikatkan sekadar kain merah ini pasukan, di kepala. kita adalah harapan yang berjalan. Langkah pertama, hujan panah berapi dari segala penjuru sebuah simfoni kekacauan yang dirancang untuk merobek kesopanan musuh dan membuka jalan bagi keberanian kita. Namun semua itu baru mungkin setelah Brahma dan Gotawa menutup mulut penjaga. Setelah Kalamenda dan pasukan panahnya bikin Yang langit pertama kita istana lakukan menangis api. adalah membuat mereka Strategi kacau dan bukan kebingungan. sekadar bunyi, melainkan ritme. Yaitu dengan Bila menghujani kentongan istana musuh dengan berdentum, panah berapi. maka itu adalah Dari segala nada yang penjuru. menandai dimulainya badai. Tentu Aku yang saja ini memimpin dilakukan penyerbuan setelah gerbang pasukan Brahma Paksina dan akan pasukan mencetak Gotawa jalan. berhasil membungkam para Arya penjaga. Wisnawa menuntaskan gerbang Daksina. Brahma dan Gotawa akan menerjang bersamaan panah seperti dua bukit di bawah yang pimpinan saling Kalamenda. bertumpu. Tak ada ruang Siaga, untuk Kakang ragu. Senopati. Yang utama bukan sekadar Suara kemenangan, kentongan musuh dari dalam melainkan istana persatuan semangat dan cita-cita, adalah suatu tanda merebut buat tanah seluruh air pasukan kembali, menyerbu atau gerbang. menjadi legenda dalam kematian. Aku Kakang tiba tepat pada waktunya. Semuanya sudah siap. Sebenarnya kami bisa datang lebih awal. Kalau saja semua perbatasan tidak dijaga ketat oleh orang-orang Kuntala. Jadi terpaksa kami memutar. Di mana Kakang Argani? Semua sedang kumpul di bilik rapat. Ajukan Anda ke Mas Uta. Mari. Untuk membedakan pasukan kita dengan pasukan Kuntala, ikatkan kain merah ini di kepala. Yang pertama kita lakukan adalah membuat mereka kacau dan kebingungan. Yaitu dengan menghujani istana dengan panah berapi dari segala penjuru. Tentu saja ini dilakukan setelah pasukan Brahma dan pasukan Gotawa berhasil membungkam para penjaga. Pasukan panah di bawah pimpinan Kalamenda. Siaga, Kakang Senopati. Suara kentongan musuh dari dalam istana adalah suatu tanda buat seluruh pasukan menyerbu gerbang. Aku akan memimpin penyerbuan gerbang Paksina. Dan Arya Wisnawa akan menghancurkan gerbang Daksina. Siaga, Kakang. Pasukan Brahma dan pasukan Gotawa membantu penyerbuan. Yang penting untuk kita semua adalah bersatunya semangat dan cita-cita. Rebut kembali tanah air kita. Atau mati. Sebelah sini. Di istana Madangkara malam itu, gemerincing gelang kaki penari berpadu dengan tawa para pejabat baru, Rangkamali, Kebu Mundarang, dan Hadiraksa. Mereka bersandar di singgasana yang bukan miliknya, meneguk anggur manis hasil keringat rakyat. Sementara genderang dan seruling mengiringi pesta buta nurani. Tarian yang seharusnya menjadi lambang keindahan kini berubah menjadi bayangan dosa yang menari di atas kehancuran negeri. Setiap lenggok gemulai para penari adalah sindiran halus dari langit. Betapa rendah martabat manusia ketika kekuasaan membuatnya lupa daratan. Namun di balik tirai pesta itu, sejarah tengah menunggu dengan senyum dingin, karena setiap langkah tari yang mereka nikmati malam ini, bisa jadi adalah langkah terakhir sebelum badai menggulung mereka. Sebab Madangkara bukan panggung bagi pengkhianat, ia adalah tanah para satria.
Dan tanah itu takkan diam bila diinjak dengan kesombongan. Cepat, cepat. Ayo cepat. Cepat, cepat. Ayo cepat. Cepat. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Sementara tawa dan denting gamelan bergema di dalam istana, siang di luar tembok sudah bernafas lain dingin, tegang, dan penuh dendam yang terpendam. Pasukan pejuang Madangkara merayap dalam langkah pasti, seperti bayang-bayang yang pulang menagih janji tanah leluhur. Api perjuangan mereka menyala tanpa suara, namun cahayanya siap membakar seluruh keserakahan yang bersemayam di balik dinding megah. Di dalam, para pejabat baru masih tertawa rangkamali. Kebu Mundarang, Hadiraksa, semuanya terlena dalam gemulai tari dan denting gamelan. Mereka mengira sang itu milik mereka. Tak tahu bahwa Dewa Keadilan tengah menyiapkan irama baru bukan lagi gamelan, melainkan derap langkah pasukan yang siap mengguncang bumi. Jarak antara kesenangan dan kehancuran di hari itu hanya setebal tembok istana. Dan ketika genderang perang menggantikan tabuhan gamelan, barulah mereka sadar bahwa di balik setiap tarian yang mereka nikmati, telah berdiri bayangan kematian yang menunggu giliran untuk menari. Dinda Kebu Mundarang. Kelihatannya, Dinda sudah mulai gatal ingin menari. Benar, Kanda Prabu. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Hari ini, ku bebaskan kalian berbuat apa saja di depanku. Hamba, Kanda Prabu. Suruh mereka semua menari. Pasukan sudah siap, Den. Kita segera bergerak. Baik, Den. Ayo. Mari anakku, temani ayahmu menari. Kalau menari sama wanita, tidak usah diminta, ayah. Di bawah terik matahari yang membutakan, Istana Madangkara berubah menjadi panggung kesombongan. Prabu Rangkamali tertawa puas, memerintahkan para pejabatnya turun ke gelanggang, dan Kebu Mundarang bersama Angkawijaya pun menari di antara para penari istana. Seolah dunia telah tunduk di bawah telapak kaki mereka. Gamelan berdentang riang, kipas menari, dan hawa siang bergetar oleh euforia palsu. Namun mereka tidak tahu, di luar tembok megah itu, bumi Madangkara sedang bergetar oleh langkah-langkah para kesatria pejuang. Barisan prajurit sejati itu merayap semakin dekat, membawa dendam, membawa harapan,
membawa nama leluhur yang dicoreng oleh tangan para pengkhianat. Setiap tawa di dalam istana hanyalah gema sementara karena tak lama lagi, suara gamelan akan digantikan oleh dentang senjata. Dan tarian para pejabat itu akan berakhir dalam kepanikan. Siang yang mereka kira hari kejayaan sebentar lagi akan menjadi siang penentuan. Saat istana yang menari, dipaksa berlutut oleh keadilan. Bagaimana keadaannya? Penjagaan di dalam istana tidak terlalu ketat. Sepertinya sedang ada keramaian. Bagus. Ayo kita bergerak. Ayo. Langit siang yang semula tenang kini bergetar oleh gemuruh baja. Gerbang Istana Madangkara telah jebol pasukan Kuntala tumbang satu demi satu. Bagaikan daun kering tersapu badai kebangkitan. Para kesatria Madangkara menerobos masuk dengan teriakan yang menggema, menyatukan dendam, keberanian, dan cinta pada tanah leluhur. Di dalam, kekacauan mulai berhembus di antara denting gamelan. Hadiraksa tertegun. Wajahnya pucat mendengar laporan prajurit. Pasukan musuh yang sebenarnya adalah bangsanya sendiri telah menembus gerbang. Tangannya gemetar, antara sadar dan tidak percaya. Sementara itu, di ruang utama istana, para pejabat baru masih terhanyut dalam tarian dan tawa mabuk dalam kemegahan semu. Tak tahu bahwa ajal sedang menari di sekeliling mereka. Tarian yang semula lembut kini menjadi irama kematian. Gamelan berubah menjadi genderang perang, dan langkah-langkah penari menjadi bayangan yang berputar di antara nasib dan penyesalan. Hari itu, Istana Madangkara tidak hanya diserbu oleh pedang, tapi juga oleh kebenaran yang datang tanpa undangan. Namun tak mungkin dihalangi. Pancingan kita berhasil, Kakang. Sepertinya kekuatan mereka dipusatkan untuk menghadapi kita. Bagus. Berarti Paman Aragani tidak akan mendapatkan kesulitan untuk mendobrak gerbang Daksina. Sebaiknya kita berpencar, Kakang, agar perhatian mereka terpecah-pecah. Di tengah hiruk pikuk tawa dan gemulai tarian, tiba-tiba langkah tergesa mengguncang lantai istana. Hadiraksa, dengan wajah tegang dan napas tersengal, menerobos kerumunan penari yang terhenti seketika. Gamelan mendadak bisu. Semua mata tertuju padanya, dan dari bibirnya keluar kabar yang membuat udara siang itu terasa membeku. Pasukan Madangkara telah menembus gerbang. Paduka, sekejap suasana berubah. Darah Sang Prabu Rangkamali mendidih, bukan karena keberanian, tapi karena terkejut oleh kenyataan yang selama ini diabaikan. Sorot matanya menyala, memantulkan murka dan ketakutan yang berbaur menjadi satu. Dengan bentakan yang mengguncang aula, ia menghentikan pesta itu. Para penari berhamburan. Para pejabat yang tadi menari kini saling pandang dalam panik. "Luku, hentikan semua ini!" seru Rangkamali, suaranya menggema hingga ke pilar-pilar istana. "Bersiaplah, pasukan Madangkara sudah di depan mata. Pegang senjata kalian dan pertahankan istana ini, atau kalian akan mati sebagai pecundang yang menari di atas kehancuran." Maafkan hamba, Paduka. Ada apa? Pasukan Madangkara saat ini sudah berada di gerbang Daksina, Paduka. Bagaimana ini bisa terjadi?
Hentikan! Dinda Kebumudarang, pasukan Madangkara sudah berada di gerbang Daksina. Pecah pasukan menjadi 2. Pertahankan gerbang Daksina. Dan Paksina. Hamba Paduka. Dan akhirnya, saat yang ditakuti itu pun tiba. Di bawah terik matahari yang membakar bumi Madangkara, dentang senjata menggantikan irama gemelan, dan jerit perang menelan semua tawa yang baru saja mengisi istana. Gerbang yang tadi jebol kini menjadi mulut neraka. Dari sanalah pasukan pejuang Madangkara menerjang seperti badai, membawa panji kehormatan dan dendam leluhur yang telah lama menunggu untuk ditebus. Pasukan Rangkamali berusaha bertahan, tapi kekacauan telah meracuni barisan mereka. Para penjaga berlari tanpa arah, prajurit Kuntala gugur satu demi satu, dan lantai istana yang megah kini terciprat oleh darah pengkhianatan. Di tengah hiruk pikuk itu, teriakan keberanian bersahutan dengan pekik kematian, membentuk simfoni tragis kebangkitan negeri. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi nyanyian, yang tersisa hanyalah benturan baja, kepulan debu, dan semangat Madangkara yang bangkit dari abu. Pertempuran hari itu bukan sekadar perang antara 2 pasukan, melainkan perang antara keserakahan dan kehormatan, antara pengkhianatan dan pembalasan. Tak ada satupun prajurit Kuntala. Bahkan penjaga pun tidak ada. Mungkin semuanya dikerahkan untuk menghadapi serangan Senopati Ringking, Kanda. Aku dijebak. Suta! Semua berpencar. Hei orang-orang Kuntala! Keluar kalian! Kami orang Madangkara sudah siap untuk mati demi membela tanah leluhur kami. Ternyata firasatmu masih tajam, orang tua.
Loh, muka orang tua ini jadi pucat pasi. Demikianlah kisah yang baru saja kita saksikan. Dari pergulatan batin hingga pertarungan takdir, semuanya kembali mengajarkan. Hidup adalah medan laga, dan kita semua adalah pendekarnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.